Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebelumnya diceritakan tentang Nabi Musa yang sudah lapar sehingga dia ingin membuka bekalnya, terutama ikan yang ada di dalam tempat ikan itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan panjang lebar Ibnu Katsir meriwayatkan berbagai hadis dalam kitabnya. Tetapi alur ceritanya sama dengan apa yang ada dalam ayat per ayat ini, bahwa setelah Nabi Musa itu meminta makanannya dan yang di dalamnya ada ikan, maka temannya atau muridnya itu berkata, qala ara'aita id awaina ila syakharati. Dia berkata, ingatkah ketika kita berada di batu itu, di mata air itu yang disebut dengan Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Kenapa disebut mata air kehidupan? Karena di sana itu yang mati termasuk ikan itu bisa jadi hidup. Karena diceritakan ikan itu adalah ikan asin ya. Tapi ketika jatuh ke air itu kemudian dia bisa hidup. Fa inni nasitul hut. Maka aku lupa tentang ikan itu. Lupa menceritakan bahwa ikan itu turun dari tempatnya. Wa ma ansani illa syaitanu an adkurah. Dan tidak ada yang melupakan aku kecuali setan, sehingga aku tidak menyampaikan tentang berita bahwa ikan itu telah keluar dari tempatnya. Wattahada sabilahu fil bahri azaba. Dan ikan itu sudah membuat jalannya lompat ke dalam lautan dengan cara jalan yang sangat aneh. Karena diceritakan itu membuat terowongan di lautan itu, membuat jalannya sendiri ke satu tempat. Qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa berkata, itulah yang kita cari. Karena dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwa Allah itu menyampaikan petunjuk tentang orang yang berilmu itu adalah di mana kamu kehilangan ikan itu. Fartada ila syarihima qasaso. Maka mereka kembali lagi mengikuti jejak mereka berjalan sebelumnya ke tempat semula. Jadi mereka putar balik ke tempat di mana tempat istirahat mereka sebelum ke tempat terakhir mereka merasa lapar. Fawajada abadam min ibadina. Maka bertemulah dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Yaitu dikisahkan dalam hadis itu, itulah Nabi Khidir. Tetapi di sini tidak disebutkan namanya. Sebagai gambaran tentang bagaimana Al-Quran itu lebih spesifik memberikan sebuah pelajaran secara umum atau karakter seseorang. Dia adalah hamba Allah. Diriwayatkan dia memakai jubah yang lengkap di tempat itu, dan Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir itu, Assalamualaikum. Dan Nabi Khidir berkata, apakah kamu Musa dari Israel, Bani Israel? Ya, kata Nabi Musa. Atainahu rahmatam min indina. Hamba itu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan ia diberikan ilmu dari Allah. Qala lahu Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada orang tersebut, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti kamu? Ala an tu'allimani mimma ulimta rusda, supaya aku belajar dari kamu tentang ilmu yang benar. Jadi itulah salah satu gambaran gentlenya atau semangat belajarnya Nabi Musa, di mana dia mencari orang yang berilmu dan dia langsung ingin mengikuti metode belajar dengan bersamai gurunya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian Nabi Khidir berkata, kamu tidak akan kuat bersama denganku, tidak akan sabar bersama denganku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi hubra. Dan bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan. Jadi ini salah satu metode belajar. Tentu bukan berarti harus pasif ya, tetapi inilah metode yang dilakukan oleh Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa berkata, kamu akan menemukan aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Wala asilaka amro. Dan aku tidak akan menentang urusanmu atau peraturan yang kamu buat. Nabi Musa ikrar ya, bahwa dia akan mengikuti kontrak belajar yang sudah dilakukan oleh Nabi Khidir. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in. Nabi Khidir berkata, kontrak belajarnya, aturannya, kalau kamu
kamu mengikuti aku, maka kamu jangan bertanya terhadap sesuatu. Tentu ini maksudnya bukan berarti tidak boleh bertanya, karena salah satu kunci ilmu adalah bertanya. Tapi inilah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir, bahwa ada waktunya, ada tahapannya, bahwa sebuah project atau sebuah pengalaman itu adalah sebuah pembelajaran juga. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, sehingga aku menyampaikan kepadamu terhadap sesuatu itu tentang pelajarannya. Jadi nanti aku akan menyampaikan pelajarannya, tapi jangan bertanya dulu, kata Nabi Khidir. Itulah kontak belajar Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Apa pelajaran menurut teman-teman? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.